Baik, melanjutkan dari pembelajaran yang tadi di video sebelumnya tentang sistem pembagian kekuasaan negara di Republik Indonesia, masih tentang pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini lebih singkatnya saya buatkan PowerPoint ya untuk presentasi, di mana sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia ya. Kalau kita bahas dengan pembagian kekuasaan negara, berarti di sini ada kekuasaan. Kita bahas dulu kekuasaannya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Nah, supaya dia mau tuh menjalankan apa yang diperintahkan kan gitu. Itu ada di adanya penguasa. Penguasa itu adalah seseorang nih yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya begitu. Misalnya nih, kamu mau nggak misalnya gini, kamu itu tolong kamu kerjakan nih A, B, C, D ya. Nah, dia mau, nah itu bisa menguasai orang itu atau menguasai daerah itu atau lembaga itu dan seterusnya begitu ya. Oke, kita bahas tentang bentuk penerapan kekuasaan. Nah, ini secara horizontal sih ya. Bentuk penerapan kekuasaan, pemisahan kekuasaan, yaitu kekuasaan negara yang terpisah-pisah ke beberapa bagian. Ya, kekuasaan pemisah nih. Pemisah kekuasaan itu kekuasaan negara yang terpisah-pisah nih. Jadi beberapa tuh ya, eh, beberapa bagian, baik mengenai organ, ya, organisasi maupun fungsi gitu ya. Berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi atau kerjasama gitu. Itu pemisah tuh ya. Pembagian kekuasaan, bagian kekuasaan atau kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan dan dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Nah, ini pembagian kekuasaan. Jadi kekuasaan negara ini dibagi-bagi nih dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan dan dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Kita lanjut bahas lebih lanjut lagi. Oke, mekanisme pembentukan kekuasaan di Indonesia ini sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang tahun 1945, di mana penerapan kekuasaan itu terdiri atas pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, kalau kita bahas dulu tentang pembagian kekuasaan secara horizontal, di mana pembagian kekuasaan negara secara horizontal ini dilakukan pada tingkat pemerintah pusat, ya, yang di daerah tuh di pusat tuh ya. Nah, terus lagi dan pemerintah daerah. Jadi kalau kita bahas pembagian kekuasaan secara horizontal, berarti kita bahas tentang kekuasaan pemerintah pusat. Nah, tingkatannya itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal di tingkat pusat itu adanya kekuasaan konstitutif ya. Konstitusi tadi saya udah jelaskan juga sih di video sebelumnya. Kekuasaan eksekutif ya, yang mengeksekusi, kekuasaan legislatif yang memantau gitu, pengawasan gitu ya. Dan kekuasaan yudikatif ya, kekuasaan yudikatif itu dia sebagai apa? Sebagai pengadilan gitu ya. Kalau lebih singkatnya seperti itu. Kekuasaan eksaminatif dan kekuasaan moneter. Kalau moneter itu lebih ke BI ya, Bank Indonesia. Bagaimana supaya nilai rupiah itu stabil dan seterusnya. Itu di situlah. Nah, ini kekuasaan horizontal ya. Berarti ini di tingkat pusatnya. Tadi ada presiden, ini termasuk di sini ya. Para pembantu presiden, ada menteri-menteri gitu ya. Terus lagi DPR sebagai legislatif ya. Itu DPR itu di legislatif. Eksekutif itu presiden dan teman-temannya gitu ya. Dan antek-anteknya kekuasaan legislatif itu DPR gitu ya. Dan jajarannya gitu ya. Yudikatif itu pengadilan, KY gitu ya. Komisi Yudisial gitu ya. Ini di tingkat pusat gitu, kekuasaan konstitutif ya, tadi juga udah dijelaskan gitu ya. Oke, kita langsung bahas ke kekuasaan horizontal ranah pemerintah pusat, di mana ada kekuasaan konstitutif, itu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang ya. Jadi fungsinya adalah untuk mengubah dan menetapkan undang-undang ya, DPR ya, fungsinya MPR sorry ya. Nah, terus lagi ada ini berdasarkan undang-undang Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 45 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memegang berwenang atau menetapkan undang-undang dasar ya. Terus lagi kekuasaan eksekutif ya, di mana kekuasaan eksekutif ini adalah presiden dan wakil presiden sebagai pemegangnya nih, penguasa utamanya gitu ya.
Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintah negara. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 45 tentang Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Oke ya, kita lanjut. Lebih singkat. Kekuasaan legislatif ini adalah DPR ya. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Ya. Undang-undang itu dibentuk bukan dari dia sendiri, tapi dia dilihat dari evaluasi, melihat dari lapangan, melihat dari masyarakat, aspirasi-aspirasi masyarakat atau keinginan-keinginan masyarakat. Jadi teman-teman ketika teman-teman ingin apa namanya menularkan ide teman-teman atau gagasan teman-teman datang ke DPR teman-teman, teman-teman tularkan apa namanya ide teman-teman, aspirasi teman-teman, negara kita butuh A B C D misalnya seperti itu. Oke, bisa aja seperti itu. Misalnya kemarin juga kan tentang undang-undang ketenagakerjaan, itu nyaman nggak untuk bekerja kan seperti itu. Nah, itu harus dikeluarkan idenya. Bahkan ada tuh sampai demo-demo karena mereka nggak menerima kan gitu. Oke ya. Terus lagi ada apa namanya? Saya pernah di Abdesi ya, aparatur desa se-Indonesia itu berbondong-bondong ke tempat DPR nih. Untuk apa sih? Pada dasarnya untuk meminta agar DPR itu apa namanya membuat aturan ya terkait dengan masa jabatan kepala desa jadi berapa tahun ya 100 tahun kali ya udah aja seumur hidup kali ya biar jadi penguasa seutuhnya seumur dan sehidupnya gitu ya atau enggak kayak kerajaan gitu ya di atasnya republik di bawahnya adalah kerajaan gitu lucu kan itu kan paling enggak sendirian dia enggak ada yang apa masyarakatnya pada kabur paling kayak gitu nah itu ya jadi contoh seperti itu. Kekuasaan yudikatif atau MA dan MK, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, ya, di mana kekuasaan yudikatif ini menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan ya supaya adanya hukum itu supaya adil mereka rata gitu. Misalnya ada aturan-aturan ya supaya mereka mendapatkan apa namanya keadilan ya, semuanya rata gitu ya. Jangan sampai apa sebelah pihak gitu ya. Misal kalau sama keluarganya nggak apa-apa karena keluarga gue nih nggak usah diadili lah udah atau enggak dihukumnya aja deh 2 bulan harusnya 20 tahun gitu ya. Nah, jangan seperti itu kan ada hakim di dalamnya di apa Mahkamah Agung itu ada pengadilan apa namanya eh, yang memutuskan aturan lupa tadi saya sebut apa ya. Oke ya, kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan tadi ya berdasarkan Undang-Undang 45 di ayat 24 ayat 2 ya, pasal 24 ayat 2 di mana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan lingkungan peradilan umum. Lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Oke lah, kita lanjut ya karena kemarin juga udah di video sebelumnya kita udah bahas lebih lanjut. Kekuasaan eksaminatif atau ekspektif ya, di mana teman-teman kalau ada bahas tentang kekuasaan ini berarti bahas tentang keuangan atau BPK, Badan Pengawas Keuangan. Dia tugasnya adalah mengawasi. Kekuasaan berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atau atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara ya. Harus diawasi lah. Masa iya keuangan itu nggak diawasi ya gimana ceritanya gitu ya. Bisa aja korupsi makin banyak tuh ya, tikus-tikus negara makin Pasal 23 ayat E atau pasal 23 E ayat 1 Undang-Undang 45 menyatakan untuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri yaitu tadi BPK ya. Oke, ini di kekuasaan pusat ya. Jadi secara horizontalnya ini kekuasaan moneter. Nah, ini kalau kita bahas tentang kekuasaan moneter, teman-teman berarti bahas atau ingat tentang BI Bank Indonesia, di mana kekuasaan untuk menetapkan melaksanakan kebijakan moneter atau kebijakan keuangan ya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta pemeliharaan kestabilan nilai rupiah. Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 45 negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan berwenang tanggung jawabnya dan independensinya diatur dalam undang-undang ya. Jadi apa namanya dia bertugas untuk apa mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran itu memelihara kestabilan nilai rupiah gitu ya jangan sampai nih nilai rupiah ini anjlok lagi gitu ya misal dari sekarang ini udah 16.000 tuh per dolar gitu ya mungkin tahun depan bisa 20.000 negara hancur ya nggak stabil gitu ya nah tadi kan kita bahas tentang kekuasaan
kekuasaan di tingkat pusat ya. Nah, kalau tadi itu ada apa aja di tingkat pusat? Di tingkat pusat itu ada kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, ya, kekuasaan eksaminatif, dan kekuasaan moneter di tingkat pusat. Kalau kita bahas tentang tingkat daerah, nanti kita bahas tentang daerah, entah itu provinsi dan daerah kabupaten, gitu ya. Nah, kalau di sini tingkat kekuasaan horizontal ranah pemerintah daerah. Nah, tadi kan pusat nih, sekarang daerahnya. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkat daerah berlangsung antar lembaga-lembaga daerah yang sederajat ya. Pemerintah daerah itu ada kepala daerahnya atau wakil kepala daerahnya. Nah, itu dia penguasa di daerah tersebut gitu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD gitu ya. DPRD itu daerah, dia mengawasi dari kegiatan di daerah tersebut gitu ya. Saya lihat waktu itu video di video TikTok ya, di mana Deddy Mulyadi itu melihat ya para DPRD. Kebetulan Deddy Mulyadi ini dia seorang DPRD provinsi ya. Dia langsung dia tuh memerintahkan untuk DPRD-nya gitu ya, DPRD kabupaten untuk terjun ke lapangan gitu. Karena memang dia daerah situ, jadi kelihatan gitu ya kira-kira. Ya. Nah, dia artinya apa? Untuk pengawasan gitu. Dia tuh udah diawasi belum daerah sana? Bagaimana jalan di daerah sini gitu ya. Dia harus diawasi. Bagaimana pembangunan dan seterusnya. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini pemerintah daerah. Nah, di pemerintah daerah ini ada tadi ya, daerah itu kan ada kabupaten dan provinsi ya. Kalau pusat ya tadi kita udah bahas yang pusat itu ya. Kalau sekarang kita bahas tentang provinsi, berarti siapa penguasanya di provinsi? Ada namanya gubernur ya. Gubernur atau wakil gubernur dan DPRD provinsi. Nah, DPRD provinsi ini tugasnya apa? Tugasnya tadi mengawasi provinsi di provinsi apa namanya provinsi-provinsi yang ditunjukkan karena memang misalnya nih DPRD provinsi Jawa Barat ya ada berapa orang gitu ya terus lagi di provinsi Jawa Timur ada berapa orang kan dia harus mengawasi dari provinsi-provinsi itu gitu ya. Nah, pada tingkat provinsi gitu ya. Terus lagi pada tingkat kabupaten atau kota ya yaitu pemerintah kabupaten ya kota siapa kalau kota itu wali kota kalau kabupaten itu bupati ya bupati atau wakil bupati ya. Terus wali kota atau wakil wali kota dan DPRD kabupaten atau kota. Nah, DPRD ini tadi fungsinya sama ya, mengawasi keberlangsungannya pemerintahan daerah gitu ya, daerah kabupaten misal atau kalau provinsi ya daerah seprovinsi itu dia harus mengawasi itu gitu ya. Dia harus melihat dan mengawasi gitu ya. Oh, misalnya ada kejanggalan gitu ya atau enggak, oh ini salah nih bangunan di sini gitu ya. Dia harus mengawasi itu. Oh nih tentang persampahan jangan seperti ini. Dia harus punya inovasi juga gitu kan seterusnya. Itulah kekuasaan yang ada di daerah gitu ya. Kalau di daerah itu tadi ada kepala daerah ya, wakil kepala daerah dan dewan perwakilan daerah gitu ya. Nah, kalau di provinsi itu ada namanya DPRD provinsi, berarti penguasanya ada gubernur dan wakil gubernur gitu ya. Kalau di tingkat kabupaten kota atau kota itu ya, ada namanya bupati atau wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota dan DPRD kabupaten atau kota gitu ya. Oke teman-teman kita lanjutkan. Nah, di sini ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Mungkin nanti akan dilanjutkan lagi ya. Oke, namun oke lah kita bahas singkat dulu di sini. Pembagian kekuasaan secara vertikal ada pembagian kekuasaan pemerintah berdasarkan tingkatannya. Nah, berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 45, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota ya. Jadi dari satu provinsi itu ada beberapa kabupaten tuh dan kotanya gitu. Ada yang kabupaten masih perkampungan, masih pedesaan ya, dan perkotaan daerah udah maju tuh ya. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, setiap kepala pemerintah atau penguasa daerah itu sudah diatur oleh undang-undang. Misal pembagian kekuasaan secara vertikal muncul atas ditetapkan asas
desentralisasi di NKRI, yaitu pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah otonomi, ya. Otonom ya, itu otonomi atau otonom lah bahasanya. Jadi pemerintah pusat itu menyerahkan tugasnya kepada pemerintah daerah. Misalnya dari pemerintah pusat nih ya. Pemerintah pusat menugaskan atau mendelegasikan kan, memerintahkan kan kepada pemerintah daerah. Misal dari presiden ke gubernur gitu ya, dari gubernur ke kabupaten atau bupati atau wali kota, dari kota atau kabupaten wali kota ada namanya kecamatan atau terus di bawahnya ada kelurahan gitu ya, atau enggak desa gitu ya, kelurahan atau desa gitu ya. Nah, kita bahas dulu sini. Pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah otonom atau provinsi dan kabupaten kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya. Misalnya khusus daerah-daerahnya harus diatur lah gitu ya. Kecuali urusan pemerintah pusat yaitu kewenangan mengenai politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama moneter dan fiskal itu urusan dari pusat gitu ya. Nah, oke ya. Jadi daerah provinsi dan kabupaten itu dia mengurusi daerah itu sendiri gitu ya. Jadi tadi dari delegasi aja pemerintah atau wewenang gitu ya. Jadi misalnya presiden itu ya tugasnya di pusat kan gitu. Pemerintah pusat menyerahkan, presiden menyerahkan ke daerah gitu ya, pemerintah daerah, otonom daerah, ya, provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya. Misalnya tentang pajak, pajak kan ada dua tuh, ada langsung ke pusat, ada langsung ke daerah gitu ya. Nah, silakan teman-teman dicari ada informasi-informasi. Kalau nggak salah itu pembayaran PBB itu masuk ke daerah, ya, pajak daerah. Kalau motor atau pajak kendaraan itu masuk ke pusat, kalau nggak salah seperti itu. Tapi kalau nggak salah ya, nanti deh teman-teman silakan cari tahu-tahu saja di sana. Gitu ya. Terus lagi terkait dengan otonom daerahnya, dia harus mengatur sendiri itu di sana gitu ya, daerah-daerah itu. Oke teman-teman, saya merasa dirasa cukup untuk pembelajaran kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan terkait dengan pembagian kekuasaan secara vertikal lebih lanjut. Oke, demikian. Terima kasih, tetap semangat dan mari upgrade diri kita. Terima kasih. Selamat hari Minggu, selamat belajar dan mari kita manfaatkan momentum ini untuk apa namanya? Untuk mencari ilmu ya. Libur tapi kita masih belajar gitu ya. Satu kata atau dari saya, lebih baik kita belajar hari ini ketimbang nanti menyesal di kemudian hari. Gitu ya. Demikian, terima kasih.